Hai sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Mutiara Berta dalam program populer sepekan Kompas.com. Sebelum memasuki akhir pekan, yuk kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Informasi pertama datang dari Yogyakarta, sahabat Kompas.com. Panjang pekan ini, ramai diperbincangkan keluhan-keluhan wisatawan Yogyakarta. Dimulai dari video pemilik akun TikTok @aulroket yang menyebut harga pecel lele di kawasan Malioboro tidak wajar. Setelah video tersebut viral, Pemkot Yogyakarta memutuskan untuk menutup sementara 3 warung pecel lele yang terindikasi mematok harga mahal tersebut. Yogyakarta kembali menjadi sorotan setelah seorang warganet mengaku ditendang oleh oknum PKL Malioboro karena tak jadi membeli usai tawar-menawar harga. Keluhan ini disampaikan di kolom komentar resmi Pemkot Yogyakarta. Menanggapi keluhan ini, Pemkot Yogyakarta berjanji akan melakukan evaluasi pada para pedagang setiap bulannya. Tidak berhenti sampai di situ, Yogyakarta lagi-lagi menjadi sorotan setelah seorang warganet mengaku ditarik tarif Rp20.000 saat parkir di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Tarif ini tidak sesuai dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh Pemkot. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke polisi. Pasalnya, menurut Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi, lokasi dan oknum parkir tersebut tidak mengantongi izin. Dan keluhan wisatawan yang terakhir datang dari Cangkringan, Sleman. Seorang wisatawan bernama Iqbal Basyari mengaku dipaksa menyewa mobil jeep saat mengunjungi petilasan Mbah Marijan. Petugas berdalih kondisi jalan yang rusak dan tidak bisa dilalui oleh mobil pribadi. Tak tanggung-tanggung, mereka mematok harga sebesar Rp350.000 hingga Rp550.000. Terkait peristiwa ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman berjanji akan melakukan penelusuran. Ini publik dikejutkan dengan beredarnya video Bupati Alor Amon Jobo yang memarahi staf Kemensos. Dalam video yang viral di media sosial, Amon yang terlihat kesal sempat menyinggung Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sembarang saja. Jangan pakai politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan, ya atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Pejabat apa model begitu tuh? Menteri model apa itu menteri model begitu? Dia tidak pernah datang di Alor kok. Tak hanya itu, Amon melampiaskan amarahnya dengan mengusir staf tersebut dan mengancam akan melempar kursi ke mereka. Amon mengaku marah karena persoalan bantuan program Keluarga Harapan saat badai Seroja April 2021 lalu. Ia kesal lantaran bantuan yang seharusnya diurus oleh Pemda justru ditangani oleh DPRD Alor. Sebelumnya, Amon juga sempat viral setelah memaki dan mengancam akan menembak mati Kolonel TNI AD Immanuel Yoram Dionisius Ado. Amon tak terima lantaran Immanuel ingin mengoreksi beberapa poin hasil rapat dengannya. Usai insiden itu, Amon dilaporkan kepada Pangdam 9 Udayana Mejen TNI Kurnia Dewantara. Meski demikian, Alor akhirnya meminta maaf. Buntut 2 kemarahan tersebut, PDIP memutuskan untuk mencabut rekomendasi dukungan terhadap Amon Jobo dan wakilnya Imran Duru. Dukungan PDIP pada Amon dan Imran pada Pilkada serentak 2017 juga dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, PDIP memberi instruksi kepada DPC PDIP untuk berkoordinasi dengan anggota terkait pencabutan dukungan Amon. PDIP menegaskan, siapapun kader yang tidak mengindahkan instruksi ini akan dikenai sanksi. Informasi ketiga datang dari dunia astronomi. Ilmuwan mengumumkan penemuan mengejutkan sahabat Kompas.com. Pada tahun 2020, bumi disebutkan mulai berputar lebih cepat dan menyebabkan hari lebih pendek. Perputaran bumi ini disebut paling cepat dalam 50 tahun terakhir. Berdasarkan catatan tersebut, rekor 28 hari terpendek terjadi pada 2020.
Hingga saat ini para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin tentang penyebab percepatan rotasi bumi ini. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa percepatan rotasi bumi di tahun 2021 ini mungkin saja disebabkan karena mencairnya gletser di belahan bumi utara selama abad ke-20. Walau begitu, para ahli memperkirakan fenomena ini hanya sementara. Bumi diprediksi akan melambat lagi di masa depan. Meski bumi berputar lebih cepat, tidak ada dampak spesifik bagi kehidupan kita sehari-hari. Menurut ilmuwan, kemungkinan fenomena ini akan berdampak pada bidang teknologi. Misalnya seperti satelit GPS, smartphone, komputer, dan jaringan komunikasi yang bergantung pada sistem waktu yang akurat untuk mengukur waktu universal terkoordinasi atau UTC. Berita populer selanjutnya, anggota DPR Aceh fraksi PAN Azrizal H. Asnawi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo dan sejumlah pihak. Gugatan ini terkait dengan pengelolaan blok migas di Aceh. Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Mei 2021. Dalam petitum gugatannya, Azrizal meminta PT Pertamina untuk membayar uang sebesar 2,6 triliun rupiah sebagai hasil dari blok migas yang dikelola Pertamina kepada Pemprov Aceh. Kemudian kader PAN tersebut juga meminta agar blok migas dialihkan ke tergugat 4 sesuai dengan PP 23 tahun 2015. Selain itu, Azrizal juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan tergugat 4 segera membuat kontrak migas antara PT Pertamina dengan tergugat 4. Sidang perdana perkara ini rencananya akan digelar pada Rabu 16 Juni 2021. Demikian populer sepekan kali ini. Simak informasi-informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com dan selamat berakhir pekan.